أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. Santari holo tu panggur bulungan nayot mamolus daing corbatuon. Santari holo tu ayaw maon nagapartidato da anak muyuon. Santari holo tu boru tulangan nagapartidato anak namborumon. Santari jolo turongan-donganan nagapartidato dabayo lubison. Sanggup dunia salentang ilupan sigar kepe dunia barisan inatulang pendesan san babere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botik baya di binangan malamun wira sabariba sotiknya lala salana urang semangat wira panjawabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi, oke, terima kasih. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basayuna kishawatul giyayah wa nusalli wa nusallim ala man arsyaltahu syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira. Adapun langkah untayan yang pertama, untayan rasa puja, alunan nada syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah menciptakan negeri Indonesia ini begitu subur dan makmur, sehingga disitulah hambanya bersyukur dan bertafakkur. Apalagi hamba-hambanya yang di Jambur sangat-sangat pandai bersyukur, namun sayang sekali ada juga yang takabur. Padahal kalau kita lihat terkadang ubannya itu sudah menabur, pandangannya sudah kabur, makanannya hanya bubur, dan tinggalnya hanya mendengkur di atas kasur dan sudah mendekati yang namanya alam subur. Tetapi itu kalau disuruh dengan namanya bersyukur malah kabur. Jadi kita sebagai hamba Allah yang baik, yang lemah, kita mesti bersyukur kepadanya yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita tidak akan bisa menghitungnya. Walaupun nanti kita kumpulkan kayu-kayu, ranting-ranting dan air laut sebagai tingkat penghitungnya, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha huwal ghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi kita sebagai hambanya mesti bersyukur kepadanya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ya ulama isian segi ucapan untuk bersyukuri. Tapi amat segi perbuatan sendiri cara ya ulama imam mempergunakan nikmat-nikmat nadilani Allah Taala kita di tempat-tempat berkah. Untuk pekerjaan meridui Allah Taala. Pempamaan ya ulama dan Allah kita mata kita pergunakan untuk malingin naringgan dengan natare-tare natama-tama. Suniyun tung dan Allah kita saat kita pergunaan talang tahun masuk tempat naringgan dengan umpama antum talang tahun masuk suniju lin Allah di tangan kita pergunaan untuk mempekerjakan yang dengan baik-baik. Jadi ini mak cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara perbuatan. Jadi ada langkah yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurahkan ke baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat beliaulah yang nanti kita harapkan, yang nanti kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna harta, tahta, pangkat dan jabatan sekalipun kecuali hati yang sejahtera mengharap ilahi rabbi. Kita sebagai umatnya wajar dan pantaslah kita hanya mengucapkan sepotong doa yang insya Allah ringan dalam ucapan dan berat dalam timbangan. Biladzin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ketahuilah wahai ayah umat, nama selawatan sangat kurang manfaatna. Asal surah ini haram tentang Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat, tidak. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa, tidak. Allah menyuruh kita berzakat, Allah tidak berzakat, tidak. Tetapi Allah menyuruh kita berselawat, Allah saja sudah dulu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah atasnya. Selawat atasnya mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan. Jadi mari kita selalu memperbanyak selawat kepada Nabi, apalagi pas pada hari Jumat. Karena itu sangat berlipat ganda pahalanya membaca selawat pada hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Dengan berbanyak selawat kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nantinya. Adapun yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Desa dan aparat desa, mudah-mudahan dapat dipercaya untuk memimpin dan membina desa kita ini ke depannya untuk lebih maju, dan dapat dipercaya untuk memberi dan arahan kepada desa kita ini dalam pembangunan segala macamnya. Dan ada pun yang kami hormati alim ulama Sadik Pandai Hatta Bangun, nonton masalah tabang-tabang, kita lihat tentang masalah tabang-tabang, katakan di jalan Nabi Dabang, karena terpangan dari yang matabang, kalau mardalan tuh terbang, kalau markata dari lubang, maklum tentang warna tabang-tabang. Sehingga teman hormati dari lubang ini matu bersenyang gini nak anak, ataupun lawan anak, ringkas orang kunci gini anak. Kalau kalian cenderung pintu batalak, kalau masuk bahas marung depak-depak, maklum warna tentang mak tangan. Nah, seterusnya hormati imatu ayat doa umat Nabi lalu menyempatkan dirinya menghadiri tempat acara namuliaun. Umumna na itamuliaun ima al-mukarram wal-mukarram ayahanda tuan guru. Masing-masing tong ay paundang siyan kampung halaman na siyan tempat na menuju kampung halaman na ito cintayon. Jadi alam bentuk tujuan kumari rison untuk menyampaikan sepatah dua kata yang nantinya akan saya patah-patahkan menjadi beberapa kata-kata yang berjudul waktu tidak akan bisa diputar kembali, maka jangan disia-siakan. Jadi ya umat, kalau kita berbicara tentang waktu, pasti dalam waktu itu ada namanya kesibukan. Kalimat sibuk adalah kalimat yang sering-sering digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya sampai-sampai kalimat sibuk ini dijadikan sebagai kambing hitam atau tempat tuduhan. Terkadang apabila kita bertanya kepada seseorang, kenapa semalam tidak datang musyawarah? Jawabannya sibuk. Kenapa semalam tidak datang pengajian? Jawabannya sibuk. Sibuk dan teruslah jawabannya sampai si sibuklah yang disalahkan. Siapa sih sebenarnya di dunia ini yang tidak ada kesibukannya? Bahkan semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin tinggi pula tensi kesibukannya. Namun permasalahannya, kita yang mengatur kesibukan atau kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, dan sekarang sampai tua nantinya, kita tetap akan terus sibuk. Tetapi kalau kita yang mengatur kesibukan, maksudnya ada dalam bahasa kerennya division of job, artinya ada semacam pengaturan waktu. Lantas bagaimana cara mengatur waktu agar dia terbuang dengan hal yang sia-sia? Caranya adalah sebagai kita pandang dari sudut pandang kita, yaitu Rasulullah. Adalah Rasulullah itu mengatur waktunya dalam 3 bagian. Sebagaimana dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur waktunya itu 3 bagian. Sepertiga Nabi memberikan waktunya untuk Allah, sepertiganya lagi untuk tugas, dan sepertiganya lagi untuk keluarga, sahabat dan sebagainya.